Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura. Bab 6727 Amukan Garis Keturunan. Gunakan kekuatan garis keturunanmu sendiri untuk memberi pelajaran pada iblis tua yang jelek itu. Jika tidak, dia akan benar-benar berpikir kita mudah diintimidasi. Pada titik ini Egi tersebut telah sepenuhnya berubah menjadi api hitam dan mulai menyembur masuk ke dalam tubuh Chu Feng. Menghadapi kekuatan Egi saat ini, Chu Feng tidak punya pilihan selain membiarkan api hitam yang telah berubah itu mengalir ke dalam tubuh dan jiwanya. Pada saat ini Chu Feng dan Egi tampak tak terpisahkan menyatu menjadi satu. Metode Egi mirip dengan metode boneka jiwa garis keturunan, namun ada perbedaan karena boneka jiwa garis keturunan hanyalah pengganti bagi Chu Feng untuk menanggung dampak buruk dari amukan garis keturunannya. Namun saat ini, Chu Feng merasa bahwa Egi tidak sepenuhnya menanggung dampak buruk dari amukan garis keturunan itu di tempatnya. Egi ikut merasakan dampak negatif dari garis keturunan Chu Feng yang mengamuk. Hal terpenting, kekuatan Egi itu menyatu dengan kekuatan Chu Feng dan ini adalah pertama kalinya Chu Feng benar-benar merasakan kekuatan yang dimiliki Egi sejak ia mengenal Egi begitu lama. Itu adalah kekuatan yang sama sekali tidak lebih lemah daripada garis keturunan sendiri, tetapi itu adalah jalan yang berbeda. Jika kekuatan petir ilahi 9 warna digambarkan sebagai puncak keganasan dan kekuatan yang mendominasi, maka kekuatan Asura milik Egi bahkan lebih menakutkan, sesuatu yang tidak ingin dihadapi siapapun. Singkatnya, setelah Egi melepaskan boneka jiwa Asura, nasib Chu Feng dan Egi sepenuhnya terjalin. Mereka akan bertarung berdampingan dan mereka juga akan menanggung konsekuensinya. Jika saya bisa melewati masa sulit ini, saya akan melanjutkan pelatihan seni bela diri saya. Jika tidak, maka mari kita mati bersama. Egi, apa yang kau ingin aku katakan? Chu Feng merasakan berbagai macam emosi. Chu Feng terharu sekaligus patah hati. Egi mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melawan Chu Feng sampai mati. Baiklah, cukup sudah dengan hal-hal sentimental ini. Beri pelajaran pada iblis tua itu untukku. Biarkan kedua binatang buas yang menggelegar di dalam dirimu itu juga melihatnya. Kita bisa mengatasi iblis tua ini bahkan tanpa bantuan mereka. Nada suara Egi tidak menunjukkan tanda-tanda gugup atau gelisah, melainkan kegembiraan. Baiklah ratuku. Chu Feng tidak mengatakan apapun lagi. Apalagi yang bisa dilakukan sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini? Kita tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Hahaha, tepat saat itu, iblis tua itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Chu Feng, apa yang sedang kau lakukan? Teknik fusi? Menyatu dengan roh duniamu yang cantik dan pergi ke dunia bawah bersama? Mati karena cinta? Pada saat itu, iblis tua itu sangat percaya diri, tetapi tak lama kemudian ekspresinya berubah dan dia tidak bisa lagi tertawa. Dia terkejut saat mengetahui bahwa tubuh Chu Feng telah berubah karena petir di mata Chu Feng bukan lagi hanya merah dan biru melainkan 9 warna. Armor petir, sayap petir, dan kobaran api petir yang mengelilinginya juga menghilang. Semuanya telah berubah. Namun saat ini petir 9 warna di sekelilingnya bahkan lebih ganas. Itu bukan lagi bentuk tertentu, melainkan seolah-olah Chu Feng adalah kilas 9 warna itu sendiri, ganas dan mendominasi dan mampu menghancurkan segalanya. Seketika setelah itu aura dingin menyelimuti seluruh langit berbintang. Itu bukanlah aura yang mengintimidasi, juga bukan niat membunuh. Tetapi bahkan iblis tua itu pun merasakan jantungnya berdebar kencang dan matanya dipenuhi rasa gelisah. Dan aura ini juga berasal dari Chu Feng. Aura gelap terpancar dari mata Chu Feng dan di sekeliling tubuhnya.
ia berpadu sempurna dengan petir ilahi 9 warna milik Chu Feng. Hal ini membuat Chu Feng tampak lebih jahat dibandingkan iblis tua yang melahap kekuatan hidup makhluk tak terhitung jumlahnya di 8 sungai surgawi. Di hadapan aura ini tak ada lagi yang tampak begitu menakutkan, itulah aura seorang asura. Apakah ini amukan garis keturunan? Ekspresi muram muncul di mata iblis tua itu. Pengetahuannya yang luas membuatnya menyadari bahwa metode Chu Feng adalah sebuah tindakan brutal yang didasarkan pada garis keturunan. Namun yang mengejutkannya, ledakan masalah dalam garis keturunan itu seringkali berasal dari garis keturunannya sendiri, karena amukan garis keturunan Chu Feng saat ini bukanlah sekadar kasus garis keturunan petir surgawi biasa, karena sebenarnya ia menyatu dengan garis keturunan roh dunia. Chu Feng, kau sebenarnya, Si Kong Changsheng menatap Chu Feng dengan ekspresi rumit. Dia tahu bahwa Chu Feng benar-benar akan mempertaruhkan nyawanya, namun dia tidak tahu bagaimana membujuk Chu Feng. Pada titik ini apalagi yang bisa mereka lakukan selain mempertaruhkan nyawa mereka? Senior, apakah Anda akan pergi sekarang? Chu Feng bertanya. Aku sudah bilang kalau kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Izinkan saya bersembunyi di dalam formasi spasial Anda untuk sementara waktu. Si Kong Changsheng mengerti maksud Chu Feng. Selanjutnya, dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan iblis tua itu, karena jika Si Kong Changsheng tidak pergi, dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri dan Si Kong Changsheng. Jadi bersembunyi adalah pilihan terbaik. Tempat paling aman untuk bersembunyi tentu saja di tubuh Chu Feng. Maaf telah merepotkan Anda, senior. Chu Feng membuka telapak tangannya dan formasi spasial tersembunyi di dalamnya. Hu Feng, hati-hati. Setelah mengatakan ini, Si Kong Changsheng memasuki formasi spasial Chu Feng. Saat Si Kong Changsheng memasuki tubuh Chu Feng, formasi pelindung di sekitar Chu Feng sepenuhnya lenyap. Chu Feng kini benar-benar terekspos oleh iblis tua itu. Baiklah, mari kita lihat seberapa besar sebenarnya kekuatan dahsyat dari garis keturunan ini yang digabungan dengan kekuatan Asura. Dengan lambaian lengan bajunya, iblis tua itu menyebabkan patung-patung kolosal yang masing-masing setinggi 10.000 meter, berdiri di langit berbintang yang mengelilingi Chu Feng untuk secara bersamaan mengarahkan tongkat kerajaan mereka kepadanya. Bum bum bum. Salah satu dari pancaran cahaya ini dapat menembus seluruh dunia, dan sekarang secara bersamaan tongkat-tongkat kerajaan melesat dari segala arah menyerang Chu Feng. Formasi bertahan secara tak terduga telah berubah menjadi formasi ofensif. Pada saat ini pedang petir api sekali lagi berada di tangan Chu Feng, dan Chu Feng hanya melambaikannya dengan santai. Bum bum bum. Aura pedang yang sangat besar menyebar ke 8 arah di sebelah barat, sinar cahaya yang datang langsung terbelah menjadi 2. Bahkan patung-patung raksasa itu pun hancur berkeping-keping, namun iblis tua itu tidak terlalu terkejut dengan situasi ini. Meskipun serangannya tidak lemah, itu bukanlah serangan terkuatnya karena dia hanya sedang memuji Chu Feng. Garis keturunanmu sungguh luar biasa karena bisa mencapai level seperti itu. Sayang sekali. Sebelum dia selesai berbicara, pupil mata iblis tua itu tiba-tiba menyempit dan dia melihat tangan kiri Chu Feng terbuka dan meraihnya dari kejauhan. Daya hisap yang sangat besar itu benar-benar menarik iblis tua itu ke arahnya. Dihadapkan dengan kekuatan ini, iblis tua itu tidak mampu membebaskan diri. Dalam sekejap mata dia sudah berada tepat di depan Chu Feng dan tangan kiri Chu Feng mencengkeram lehernya dengan erat. Sekarang aku akan membiarkanmu merasakan betapa kuatnya garis keturunanku, kata Chu Feng. Benarkah? Ayolah. Iblis tua itu sama sekali tidak takut, sebaliknya ia menunjukkan ekspresi yang provokatif.
Chu Feng pun tak menahan diri dan dengan gagang pedang petir di tangan dia menghantamkannya dengan keras ke wajah iblis tua itu, dan darah berceceran saat gigi iblis tua itu hancur dan wajahnya remuk berkeping-keping. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga seluruh tubuhku kejang-kejang, kesombongan yang dulu ada telah sirna. Chu Feng, dasar bajingan, kau benar-benar memasang formasi di gagang pedangmu. Iblis tua itu tak kuasa menahan umpatan kesakitan. Biasanya dengan dukungan formasi yang hebat serangan biasa sama sekali tidak dapat melukainya dan dia tidak merasakan sakit apapun. Ambil contoh saat melawan Song Changsheng, metode yang baru saja dia gunakan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh iblis tua itu. Seandainya itu terjadi di masa lalu, Song Changsheng bisa saja membunuh iblis tua itu dengan satu tebasan kapak, namun berkat formasi yang ampuh iblis tua itu tidak merasakan sakit apapun. Sebaliknya ia dapat menyerap serangan Song Changsheng dan menggunakannya untuk menyerang Song Changsheng. Oleh karena itu Song Changsheng lah yang akhirnya berhasil melarikan diri. Inilah juga sumber kepercayaan dirinya bahwa meskipun tertangkap oleh Chu Feng, dia tidak takut. Namun Chu Feng jelas mengetahui tipu daya ini, dengan peningkatan kekuatan dari amukan garis keturunannya, bahkan kekuatan formasi Chu Feng menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jadi Chu Feng memasang sebuah formasi dan menempelkannya ke gagang pedang api petir. Hal ini memungkinkan iblis tua itu untuk benar-benar merasakan sakit yang menimpa wajahnya. Yang membuat iblis tua itu semakin putus asa adalah menghadapi Chu Feng saat ini dia bahkan tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa terus dipukuli. Kultivator Junior, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.